Halo Lur, kembali lagi bersama Mas Ulul di channel Mas Ulul TV, channel yang los gak rewel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan video-video terkait proses seleksi rekrutmen petugas sensus penduduk tahun 2020. Sebelumnya, Mas Ulul mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah lolos hingga saat ini dan nantinya akan menempuh proses berikutnya. Bagi teman-teman yang masih belum berhasil, gak usah kecewa, gak usah bersedih, gak usah berkecil hati, masih ada kesempatan di lain waktu. Dan mungkin rezeki teman-teman belum di BPS, banyak sekali jalan lain untuk menggapai sukses. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada video ini, yaitu tahapan apa saja yang harus teman-teman lalui setelah dinyatakan lolos menjadi petugas sensus. Oke, yang pertama kita harus mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran. Jadi jika teman-teman kemarin sudah diminta untuk melengkapi berkas, namun itu masih berupa soft copy, nah tahapan berikutnya setelah teman-teman lolos itu harus mengumpulkan berkas itu dalam bentuk hard copy ke BPS kabupaten kota tempat teman-teman mendaftar. Jadi ini untuk keperluan administrasi dari petugas sensus itu sendiri, jadi harus mengumpulkan berkas-berkas hard copy-nya. Nah, mungkin nggak semua wilayah diminta untuk mengumpulkan hard copy, namun sebagian besar harus mengirimkan hard copy itu ke BPS kabupaten kota masing-masing. Nah, jika syarat berkas sudah terpenuhi, langkah berikutnya teman-teman harus juga terdaftar pada website database mitra. Itu alamatnya di mana? Bagi teman-teman yang belum mengetahui, bisa langsung membuka alamat mitrasp.bps.go.id. Nah, tata cara atau tutorial pengisiannya sudah Mas Ulul jelaskan pada video sebelumnya. Kalian bisa tonton di sini. Oke, itu tadi link, langsung klik bagaimana cara melakukan pengisian biodata mitra. Oke, itu yang kedua. Setelah kita melengkapi berkas, mengisi biodata mitra, langkah berikutnya apa? Nanti sebelum turun ke lapangan, kita harus mengikuti rapid test. Ini wajib. Kenapa? Karena di musim pandemi ini kesehatan benar-benar diutamakan. Baik itu kesehatan dari petugas, baik petugas sensus, koseka maupun petugas BPS itu sendiri, dan dari masyarakat yang akan kita minta data-data keterangan kependudukannya. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Misal teman-teman dinyatakan lolos rapid test atau non-reaktif, maka teman-teman memang layak dan akan melanjutkan ke prosesi berikutnya. Namun, jika ternyata hasil rapid test menunjukkan hasil yang reaktif, kemungkinan besar teman-teman akan diganti oleh petugas cadangan. Nah, itulah apa gunanya atau fungsi petugas cadangan saat pengumuman siapa yang lolos untuk menjadi petugas sensus. Di sana yang dinyatakan lolos kan gak hanya petugas sensus saja, namun juga ada beberapa orang cadangan. Nah, ini tujuannya untuk menggantikan misalnya ada calon petugas yang ternyata ditemukan reaktif saat rapid test. Itu dia. Nah, teman-teman gak usah khawatir akan mengeluarkan biaya untuk melaksanakan rapid test. Karena apa? Seluruh pembiayaan untuk rapid test ini akan dibiayai oleh BPS, jadi gratis. Oke, jika ternyata lolos dari rapid test, teman-teman harus mengikuti pembelajaran. Jadi sebelum turun ke lapangan, mengumpulkan data, melakukan updating, verifikasi, dan tahapan berikutnya, kita harus mengikuti pembelajaran. Nah, dari BPS Pusat sendiri sudah menyiapkan pembelajaran itu melalui beberapa media seperti RRI, TVRI, dan bisa saja melalui materi-materi yang telah dirangkum atau diberikan oleh kantor BPS sendiri. Selain melalui media tersebut juga kita nanti akan dibekali semacam buku pedoman atau buku panduan. Jadi di sana sudah dijelaskan apa itu konsep definisi, mulai dari kependudukan,
status kepemilikan rumah, semuanya yang akan kita kumpulkan datanya nanti akan dicantumkan dalam buku pedoman itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nggak paham apa-apa nanti selama di lapangan, karena kita semua akan ada semacam pembelajaran, jadi kayak pelatihan. Biasanya kalau bukan musim pandemi, pembelajaran ini dilaksanakan secara tatap muka, baik itu bisa di kantor BPS ataupun di misalnya gedung pertemuan atau di hotel atau di ruang-ruang kelas gitu. Jadi berhubung ini musim pandemi, maka pelatihan dialihkan pada media online atau jarak jauh gitu. Jadi di sini memang kita harap maklum kondisi yang seperti ini. Oke. Setelah berkas melengkapi biodata, rapid test, pembelajaran, nah teman-teman juga nanti akan dibagi atau berkumpul dengan Koseka di mana tempat teman-teman bertugas. Oh iya, bagi yang belum mengetahui Koseka itu apa, Koseka itu singkatan dari Koordinator Sensus Kecamatan. Itu semacam ketua timnya lah. Jadi nanti teman-teman akan bertugas bersama satu orang Koseka, dan Koseka ini membawahi sekitar 15 petugas sensus. Jadi kayak semacam tim lah, tapi wilayah tugasnya memang kita nanti akan bertugas masing-masing per SLS atau satuan lingkungan setempat, bisa RT, RW, dusun, bahkan desa gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir, Koseka inilah nanti tempat teman-teman mengadu lah istilahnya. Misal terjadi kendala, ada permasalahan, nanti kalian semua harus melapor ke Koseka. Untuk berikutnya didiskusikan bersama dan dicari solusi dan permasalahannya. Termasuk nanti saat melapor kepada ketua RT RW ataupun ketua satuan lingkungan setempat, dan saat semua pengurusan terkait administrasi juga akan koordinasi juga dengan Koseka dan kantor BPS tempat teman-teman mendaftar. Oke, selain itu nanti sebelum turun ke lapangan kita akan menandatangani semacam perjanjian kontrak. Nah, pada perjanjian kontrak ini semuanya dijelaskan secara detail hak dan kewajiban kita, termasuk di sana nanti berapa beban tugas kita, berapa lama kita bekerja, dan berapa honor yang kita terima. Nanti secara detail akan dijelaskan pada surat perjanjian kerja itu. Nah, jadi dengan adanya surat perjanjian kontrak atau kerja ini, diharapkan teman-teman diminta tanggung jawab dan komitmennya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi yang sudah dinyatakan lolos, kalau bisa ya harus menyelesaikan tugas dan pekerjaan ini hingga akhir, jangan berhenti atau mengundurkan diri di tengah jalan. Oke, setelah melakukan penandatanganan kontrak kerja, nanti kalian akan langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pendataan sesuai dengan zona atau wilayah pembagian metode sensus. Sebagaimana yang kemarin sudah Mas Uli jelaskan pada video sebelumnya, ada 3 metode pengumpulan data sensus ini. Yang pertama zona 1 atau zona DOPU, nanti di sana akan dilaksanakan tahapan updating atau pemeriksaan daftar penduduk, kemudian verifikasi lapangan, dan DOPU atau drop off pick up dokumen. Jadi petugas sensus hanya memberikan dokumen kepada warga untuk kemudian masyarakat atau penduduk ini mengisi secara mandiri dan kemudian diambil lagi oleh petugas sensus. Itu untuk zona DOPU. Nah, untuk zona 2 atau zona non-DOPU ini dilaksanakan pada sebagian besar wilayah di Pulau Jawa dan beberapa kota besar yang memang sinyal internetnya memadai. Hanya dilaksanakan tahapan updating ataupun pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan. Sedangkan untuk pencacahan atau dokumennya tidak dilaksanakan. Dan untuk zona 3 yaitu khusus di Papua dan Papua Barat, melakukan updating maupun pemeriksaan DP, verifikasi lapangan, dan melakukan wawancara secara door to door kepada penduduk secara langsung. Nah itu, jadi Mas Ulu rangkum tahapan setelah dinyatakan lolos. Yang pertama, melengkapi berkas, mengisi biodata mitra bagi yang belum mengisi, kemudian
rapid test, harus lulus rapid test ini. Kemudian koordinasi dengan Koseka, tempat di mana teman-teman nanti akan bertugas, mengikuti pembelajaran, menandatangani perjanjian kontrak, dan akhirnya turun ke lapangan untuk melaksanakan sensus penduduk. Oke, mungkin itu beberapa tahapan yang harus teman-teman lalui setelah dinyatakan lolos menjadi petugas sensus. Selamat bekerja, selamat mengabdi, selamat menjadi bagian dari sejarah Indonesia, karena sensus penduduk pada tahun 2020 ini baru pertama kali sensus dilaksanakan dengan metode kombinasi. Oke, mungkin ini yang bisa Mas Ul sampaikan. Terima kasih telah menyempatkan waktu menonton. Tetap semangat. Salam los Kak Rena.